akan sama-sama sharing firman Tuhan yang kita beri tema Kristen yang bodoh. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ini sangat penting karena memang Tuhan Yesus juga sendiri mengingatkan agar para pengikutnya tidaklah harus menjadi bodoh. Karena kehadirannya, kedatangannya ke muka bumi ini, dia disalibkan, mati, dan dikuburkan, dan naik pada hari yang ketiga, dan suatu saat kelak akan datang, itu sudah memberikan jaminan begitu banyak bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Namun pada kenyataannya bahwa cukup banyak orang-orang Kristen yang kehidupan mereka tidak mengalami janji-janji Tuhan, bahkan jauh daripada apa yang diharapkan, sehingga akhirnya kehidupan umat Kristen banyak seperti layaknya manusia duniawi yang ada, dan tanpa ada sedikit pun perbedaan. Nah, oleh sebab itu kita akan sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini untuk kita dapat belajar agar apabila memang kita juga termasuk golongan orang Kristen yang bodoh, kita dapat membenahi dengan baik sesuai dengan janji Tuhan, dan kita bisa menikmati kasih karunia dan kemuliaan yang sudah Tuhan janjikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melihat sebagian daripada kebenaran firman-Mu, tuntun dan bimbing kami, agar apa yang menjadi kehendak-Mu, kami bisa menjadi umat-Mu, pengikut-Mu, orang-orang Kristen yang benar-benar berhasil dalam kehidupan kami bersama Tuhan, dan jauh daripada kebodohan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan tampilkan bahan sharing kita, bisa dibuat co-host supaya kita bisa sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan, dan ini adalah sepenuhnya ya kebenaran firman Tuhan yang perlu kita lihat bersama sehingga kita dapat belajar dengan baik kebenaran firman Tuhan tersebut dan mengambil langkah bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen di tengah kegelapan dunia yang ada saat ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gitu ya. Rasul Paulus memang sudah mengingatkan, ya, itu tercatat di dalam kitab Efesus 5, ya, ayat 17, yang menyatakan bahwa agar saudara dan saya para pengikut Kristus ini janganlah menjadi bodoh, tetapi kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kita tidak terjebak bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini memang sudah menjadi kehendak Tuhan, ataukah itu adalah karena kekurangan kita atau kebodohan kita sendiri. Di dalam Efesus 5:17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, mengusahakan diri kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu akan membuat saudara dan saya di dalam Kristus sebagai orang Kristen terhindar dari kehidupan sikap perilaku ya yang menunjukkan kebodohan, sehingga kita akhirnya tergolong menjadi orang-orang Kristen yang bodoh di tengah kegelapan dunia ini. Jika kita melihat di dalam Efesus 5 ayat 14 dikatakan bahwa itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, hal ini mengingatkan bahwa begitu banyaknya orang Kristen yang tertidur. Artinya adalah setelah mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka tetap saja berjalan atau mengalami kehidupan ini sama saja seperti mereka belum di dalam Kristus, tidak mengalami
banyak perubahan yang berarti. Nah, hal ini bukanlah menjadi kehendak Tuhan. Karena dalam kondisi seperti itu, Kristus tidak bercahaya dalam kehidupan umatnya. Dan ini akan membuat berita Injil atau kabar baik bahwa di dalam Yesus Kristus ada suatu harapan yang baru, bukan saja janji keselamatan, tetapi janji kehidupan yang menjadi lebih baik, baik hubungan interpersonal antara umatnya, baik itu dalam lingkaran terdalam, dalam rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, ya, di dalam jemaat, dalam dunia pekerjaan, dan dalam semua kegiatan di mana setiap umat Kristen itu berada. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah hari-hari yang jahat. Nah, ini yang membuat kita harus dapat mengerti bahwa apakah benar apa yang kita jalani dalam hidup kita sehari-hari itu sudah merupakan rencana dan kehendak Tuhan, atau sesungguhnya itu adalah karena kebodohan yang ada di dalam diri kita. Nah, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini penting, karena jika kita tidak memegang atau tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan, kita akan merasa atau meraba-raba mungkin ini benar atau salah. Gitu. Tetapi kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa memiliki sebuah kepastian bahwa hidup kita ini memang sudah di dalam Tuhan, atau sekalipun di dalam Tuhan tapi keliru dalam menjalaninya. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, pernyataan Tuhan Yesus ini menyatakan bahwa barang siapa menjadi pengikutnya orang Kristen, gitu ya, maka orang Kristen itu tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kegelapan itu apa artinya? Ya, kegelapan itu artinya bisa dikatakan rumah tangga yang berantakan, perjalanan hidup yang tidak berhasil, penuh dengan pertikaian, ya, dan hal-hal yang lainnya. Namun, setelah dia di dalam Kristus, semua itu haruslah berubah menjadi terang, yaitu hubungan yang harmonis antara suami istri, orang tua dan anak, ya, berhasil dalam dunia kerja, hidup dalam damai sejahtera dan sebagainya. Nah, itu sebabnya dikatakan dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi Tuhan sendiri yang meminta, bahkan memberikan suatu statement yang sangat kuat, bahwa jika para pengikut Kristus itu benar ada di dalam Tuhan dan berjalan menurut kehendaknya, maka terang, ya, terang yang ada, yaitu perubahan hidup yang ada di dalam diri setiap orang percaya, orang Kristen itu harus bercahaya, dapat dilihat oleh orang di sekitar, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ini penting sekali. Ya, perbuatan yang baik tentu saja seperti saya katakan dalam hubungan interpersonal, ya, dalam lingkaran keluarga, ataupun dalam dunia, katakanlah lingkungan komunitas jemaat dan lingkungan masyarakat di mana kita berada. Mengapa hal ini penting? Karena setiap orang yang percaya kepada Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka statusnya itu sudah menjadi anak-anak Tuhan. Itu yang dikatakan tercatat dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Nah, sebagai anak-anak Tuhan artinya adalah sebagai anak-anak terang, gitu ya. Nah, anak-anak terang ini tentu berbeda dengan anak-anak kegelapan. Itu sebabnya dikatakan, percayalah kepada terang itu dalam Yohanes 12 ayat 36, selama terang itu ada padamu supaya kamu menjadi anak-anak terang. Nah, hal ini dicatat dengan sangat jelas oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus di dalam Efesus 5 ayat 8 dan 9, gitu ya. Dikatakan bahwa, gitu ya, memang dahulu
kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, anak-anak terang itu artinya berbuahkan kebaikan dalam setiap hubungannya, ya, dan dalam keadilan serta dalam kebenaran. Nah, ini yang perlu kita catat dengan baik. Inilah adalah orang Kristen yang seharusnya. Nah, ditekankan dengan sangat kuat oleh pernyataan Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Lukas 24:47, dan lagi dalam nama Yesus Kristus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Artinya, ketika seseorang sudah menerima Yesus Kristus sebagai anak-anaknya, dosanya sudah diampuni, lalu akan mengalami suatu perubahan hidup. Nah, perubahan hidup ini, yaitu pertobatan ini, adalah memberikan gambaran dia mengasihi Tuhan dan sesamanya. Dan dia tidak akan berbuat jahat lagi. Sehingga dimanapun dia berada selalu membawa damai, ya, damai sejahtera sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus berfirman menyatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu memberikan gambaran si iblis atau kejahatan. Aku datang, nah ini Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Yaitu siapa? Setiap orang yang percaya kepadanya mempunyai hidup. Gitu ya. Hidup yang bagaimana? Hidup di dalam terang. Hidup di dalam damai sejahtera. Sesuatu yang telah mati di dalam kehidupannya sebagai seorang manusia biasa, setelah di dalam Kristus, hubungan keluarganya menjadi harmonis, hubungan dengan orang tua, persaudaraannya menjadi baik. Dan ini dia miliki sebagai di dalam kelimpahan. Itu sebabnya dikatakan di dalam Roma 8 ayat 17, bahwa setiap anak-anaknya itu, gitu ya, yang sudah datang kepada Yesus Kristus, adalah ahli waris. Ahli waris dari segala janji-janji Tuhan. Bukan saja dia terima di dalam surga, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, janji-janji sebagai damai sejahtera, kemuliaan Tuhan, sehingga setiap orang Kristen itu akan menyatakan, ya, kemuliaan Tuhan dan dipermuliakan, ya, bersama-sama dengan Dia. Artinya dipermuliakan, dipuji, disukai, dihormati karena sikap dan perilakunya dan kehidupannya sehari-hari bersama dengan Kristus. Nah, kita lihat baik-baik. Kristen yang bodoh. Nah, kita itu tadi adalah dasar kebenaran firman Tuhan. Jadi apa Kristen yang bodoh? Kita mulai pernyataan daripada firman Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Lukas 6 ayat 46 dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi ciri khas utama dari orang Kristen yang bodoh adalah dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia menyatakan dia sebagai anak Tuhan, ya, anak terang, tetapi dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya sebagai seorang pengikut Kristus. Nah, hal ini dicatat dengan jelas. Pernyataan Tuhan Yesus firman-Nya dalam Matius 7 ayat 26 dan 27. Nah, ayat 26 dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, yaitu mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Nah, jadi Yesus sendiri yang mengatakan bahwa ada Kristen yang bodoh. Gitu ya. Saya ulangi lagi, Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, yaitu firman Tuhan, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Mengapa demikian? Yaitu yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Gitu ya, saudara perhatikan ini penting. Kenapa? Kalau tidak melakukan firman Tuhan, mendirikan di atas pasir. Saudara tahu, sesuatu yang kita dirikan itu tentu sangat berharga. Kesaksian hidup, rumah tangga, masa depan, pekerjaan, pendidikan, ya, usaha yang kita lakukan, pelayanan, semua itu. Tapi kalau di atas pasir, katanya, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara bisa bayangkan, sesuatu yang dibangun tanpa melakukan, tidak didasari dengan kebenaran firman Tuhan,
itu ketika timbul masalah yang beraneka ragam datang, maka yang saudara dan saya bangun itu rubuh, ya. Bahkan hebat kerusakannya. Nah, inilah yang dikatakan orang Kristen yang bodoh, yang seharusnya dia tidak perlu mengalami hal-hal yang seperti itu, gitu ya. Tetapi banyak orang Kristen mengatakan mungkin ini sudah kehendak Tuhan, atau bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa begini? Bukankah saya sudah berusaha? Nah, ini jawabannya. Karena saudara dan saya tidak melakukan kebenaran firman Tuhan ketika membangun sesuatu dalam hidup kita. Rumah tangga bisa hancur, ya, karir kita hancur, dan banyak hal lagi yang terjadi di dalam diri kita yang seharusnya tidak demikian. Nah, ini oleh karena kebodohan yang ada di dalam diri kita sebagai orang Kristen. Nah, kita perhatikan, mengapa Kristen itu ada yang bodoh? Nah, Kristen yang bodoh itu sebenarnya karena mereka, ya, atau saudara dan saya, mengulangi kesalahan yang sama, gitu ya. Jadi kesalahan yang sama yang kita baca di dalam kitab suci itu kita ulangi lagi setelah kita di dalam Kristus. Nah, itu bahayanya, ya, kalau kita tidak diajarkan dengan baik. Nah, mengulangi kesalahan yang sama berarti kita akan mengalami hal yang sama juga, yaitu kerugian, ya, dalam banyak hal. Nah, di dalam Yeremia ayat 6, ya, Yeremia pasal 6 ayat 16, ya, beginilah firman Tuhan. Nah, ini firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Nah, jadi ketika kita mau menjalani hidup ini sebagai orang Kristen, nanti akan terlihat apakah kita Kristen yang bodoh ataukah kita Kristen yang bijak. Lalu dikatakan di sini, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Nah, jadi kita harus tanyakan jalan-jalan dahulu kala. Ini kenapa Pak? Kenapa begini? Nah, dikatakan di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Nah, dikatakannya, di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Nah, tetapi dikatakan di sini, tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Nah, inilah, ya, Kristen yang bodoh, kita katakan. Disuruh mengambil tempat untuk mengetahui jalan apa yang harus kita tempuh, kita harus bertanya, gitu ya, mana jalan yang baik. Itulah yang harusnya kita lakukan supaya kita tidak mengulangi lagi. Jadi orang yang mengulangi kesalahan yang sama itu biasanya adalah dia tahu harusnya jalan yang dia tempuh, tetapi gitu ya, mereka mengatakan kami tidak mau menempuhnya, apapun yang menjadi alasannya. Nah, kita akan melihat, ya, satu persatu kebodohan orang Kristen di sini, yaitu mengulangi kesalahan yang sama. Kita lihat kesalahan Adam dan Hawa. Nah, ini kesalahan Adam dan Hawa ini diulang-ulang, gitu ya, diulangi lagi sehingga terlihat suatu kebodohan yang tidak seharusnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita tahu bersama ketika Tuhan menciptakan manusia, ya, dan ditaruh di Taman Eden, Tuhan memberikan satu perintah. Dia katakan bahwa ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu tidak boleh dimakan. Ya, buah dari pohon yang lain boleh dimakan, tapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan dimakan. Kalau dimakan nanti mati. Nah, ya. Nah, saudara tahu ceritanya. Ada iblis yang mencoba menggoda, memberikan pandangan yang berbeda. Nah, tetapi itu bukan masalah yang paling penting. Masalah yang paling penting adalah bahwa manusia diberikan kehendak bebas. Nah, kehendak bebasnya ini menjadi seorang pribadi harus dipergunakan dengan baik. Karena salah menggunakan kehendak bebas ini, makanya perintah Tuhan pun dilanggar. Nah, kita lihat Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Wah, ini sudah memberikan suatu pandangan, ya, penilaian yang jauh berbeda daripada perintah Tuhan. Perintah Tuhan, jangan kamu makan buahnya. Nah, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
kesalahan Adam dan Hawa ini sering diulang-ulangi oleh orang Kristen yang bodoh. Bagaimana caranya? Dalam kehidupan kita, gitu ya. Seperti Adam dan Hawa ketika di Taman Eden. Kita selama perjalanan di dunia ini bersama Tuhan. Ada juga perintah Tuhan yang Tuhan katakan. Misalnya, jangan mencuri. Gitu kan? Jangan berzina. Kira-kira seperti itu. Jangan membunuh. Tetapi karena begitu banyak alasan, menurut kehendak bebas kita, pengertian kita sendiri, jangan berzina, berzina juga. Gitu ya. Jangan mencuri, mencuri juga. Gitu. Jangan membunuh, membunuh juga. Inilah ciri khas Kristen yang bodoh, mengulangi kesalahan yang sama. Seperti yang dilakukan oleh Hawa di Taman Eden. Sudah di Tuhan katakan, jangan kamu makan buahnya. Tapi dia tetap memakannya. Gitu ya. Begitu juga banyak orang Kristen yang bodoh. Sudah tahu bahwa firman Tuhan itu, Tuhan bilang jangan dilakukan. Tetapi ya dengan kehendak bebas manusia, ya dengan pengertiannya sendiri, dia makan. Dengan alasan yang beraneka ragam. Nah, terjadilah pengulangan kesalahan yang sama. Yang dilarang Tuhan, dilanggar. Itu sebabnya di dalam Amsal 3 ayat 5-7 dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau itu dilarang jangan, ya jangan. Gitu ya. Kira-kira begitu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan, jauhilah melanggar firman Tuhan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini diulang. Akhirnya, saudara tahu persis bagaimana akibatnya ketika Hawa melanggar hal ini. Nah, apalagi yang diulang? Setelah melakukan dosa, ya, yang diulang adalah dan perempuan itu diberikannya juga kepada suaminya, buah yang dilarang itu diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Diulang lagi. Sudah tahu itu dosa. Ya, banyak orang-orang Kristen yang bodoh, kita katakan, bahkan menawarkan, mengajak, membiarkan, bahkan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ya terhadap perintah-perintah Tuhan. Misalnya jangan berdusta. Nggak apa-apa kalau dusta-dusta kecil untuk kebaikan. Nah, kan semakin konyol jadinya, ya. Oh, nggak apa-apa, Tuhan mengerti kok, ya. Tuhan itu penuh kasih. Kita kan juga manusia. Gitu ya. Banyak sekali pengertian-pengertian yang membuat terlihat menjadi bodoh dan akhirnya melakukan kebodohan, mengajak orang lain. Nah, kita lihat yang sering diulang lagi oleh banyak orang Kristen yang bodoh itu adalah kesalahan Adam. Adam ketika ditawarkan ya buah yang jelas dilarang, dia tahu bahwa itu tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan, tapi Adam memakannya juga dengan alasan tertentu. Nah, banyak orang Kristen yang bodoh, kita katakan, ya, sudah tahu itu adalah dosa. Mau juga melakukannya karena diajak. Gitu ya. Karena diajak, Pak. Saya sebenarnya tidak mau, Pak. Tetapi maklumlah, Pak, dia kan sahabat saya. Dia kan atasan saya, Pak. Aduh, dia sudah banyak berbuat baik kepada saya, Pak. Ya, sekali-sekali, nggak apalah. Gitu ya. Nah, diulang. Nah, jadi itulah mengulangi kesalahan yang sama. Padahal sudah di dalam Kristus. Ya, sudah mengikut Kristus. Akibatnya saudara tahu persis. Hubungan Adam dan Hawa pun di sini terganggu. Gitu ya. Lalu akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Jadi banyak sekali kerugian-kerugian orang Kristen yang bodoh, kita bilang, yang sebenarnya itu bukan rancangan dan kehendak Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Ya, yang membawa masa depan yang penuh harapan. Nah, ini akhirnya
kita katakan babak belur ya, gitu ya. Jadi Kristen yang bodoh itu oleh karena perbuatannya mengulangi kesalahan yang sama, gitu ya. Dari contoh yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, jadinya mereka mengalami sesuatu yang seharusnya mereka tidak alami. Tapi ya seperti itu, umumnya mengatakan, kenapa ya Tuhan? Gitu ya. Kita suka bilang, orang suka mengutip gini, ya Tuhan Yesus kan bilang begini waktu dia ya mau disalibkan, melihat orang disalibkan, Tuhan atau Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, sekarang kita naikkan lagi menjadi level yang tinggi supaya kita nggak menghakimi. Tuhan, ampunilah suami saya, istri saya, anak-anak saya, orang tua saya, mertua ya atas perbuatannya karena mereka tahu apa yang mereka perbuat. Gitu ya. Karena mereka mengulangi hal yang sama, ya, karena kebodohan yang ada di dalam diri mereka. Kan biasanya begitu. Kalau orang udah salah dia Kristen, kamu kan Kristen. Iya, kok kamu buat begitu sih? Kan harusnya nggak boleh. Aduh, kamu bodoh banget sih. Nah, kan sering gitu ya. Kok jadi bodoh sih kamu? Harusnya kan tidak begitu. Nah, kita lihat lagi. Ya, ini mengulangi kesalahan yang sama, kesalahan Kain. Ya, saudara tahu Kain. Ya, ketika persembahannya tidak diterima, tapi persembahan Habel diterima, ya hatinya mulai panas. Nah, ini dia mengulangi lagi. Ya, sering merasa panas ketika rasanya kok saya nggak dipakai ya, kira gitu ya. Kok dia saja yang ditunjuk ya, atau kok dia dekatnya sama si A, tapi kok nggak dekat sama saya, pilih kasih ini atau apalah. Nah, mulai emosi atau mendengar sesuatu hal, lalu hatinya panas. Nah, firman Tuhan berkata kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram. Nah, ini paling sering nih juga ya diulangi lagi kesalahan yang sama ini. Ketika kita menghadapi sesuatu, nah hati kita mulai panas dan muka kita muram. Hati-hati, ini Kristen yang bodoh ciri khasnya. Kenapa? Nanti bisa jadi masalah yang serius. Perhatikan ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, perhatikan katanya, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, ya dosa sudah, hati panas muka muram itu belum dosa. Gitu ya. Itu masih reaksi psikologis setiap manusia. Ya, anak-anak Tuhan juga punya psikologisnya. Ya, punya kejiwaan, ada jiwanya, merasa sedih, nggak terima. Tetapi dia belum bereaksi kan. Nah, tetapi kalau itu nggak segera diatasi, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, gitu ya. Nah, hati-hati nih, Kristen yang bodoh udah mulai sangat digoda. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, saudara tahu persis, gitu ya, kayak mana kejadiannya. Kain nggak mau mendengar. Dia larut dengan rasa marahnya, gitu ya. Emosinya nggak bisa dia kendalikan. Akhirnya dia bunuh Habel, gitu ya, dengan perencanaan membunuh secara terencana. Oh, bunuh berencana itu hukumannya udah berlapis-lapis nanti, gitu ya. Udah berencana, gitu ya. Nah, makanya dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 21, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kenapa? Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Gitu ya. Sebab itu, ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Oh, rasanya ini gimana emosi kita ya. Gitu ya. Udah saya buat begini, kok dia masih membuat begitu, air susu dibalas air tuba. Nah, misalnya sudah berapa kali saya ampuni, maafkan, ini lain kali ini nggak bisa. Atau sudah semut pun kalau diinjak dia akan menggigit. Nah, banyaklah teori-teori yang mau dikeluarkan untuk akhirnya meledakkan emosinya. Ya, akhirnya Kain pun membunuh. Saudara tahu, banyak yang melakukan hal yang seperti ini. Saya nggak usah sebut namanya aja, misalnya contohnya ya kisah tahun 2023, seorang jenderal bintang 2 gitu ya, seorang Kristen karena tersulut emosinya atau sesuatu, dia nggak bisa mengendalikan itu, akhirnya terjadi pembunuhan berencana.
Nah, saudara tahu akibatnya kan? Nah, Kain juga tahu akibatnya. Gitu. Hilanglah semuanya itu. Masuk penjara, pangkat copot, betul kan? Dan lain-lain. Nah, saudara tahulah kisah itu. Nah, kita jangan mengulangi lagi hal demikian. Karena itu di dalam Amsal 14 ayat 29 dikatakan orang yang sabar itu besar pengertiannya. Gitu ya. Orang yang sabar itu besar pengertiannya. Ya sudah, harusnya gitu kan. Kalau memang Tuhan menerima apa yang dipersembahkan oleh Habil, berarti ada yang kurang dari persembahan saya. Ya saya perbaiki, nanti saya tanya sama adik saya itu. Ya kira-kira begitu ya. Pengertiannya itu lebar ya. Tetapi siapa yang cepat marah? Nah, itu dikatakan Amsal 14 ya, 29. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Gitu ya. Akhirnya berbuat hal yang keliru. Nah, ini sering. Pak, saya nggak sampai begitu, Pak. Ya, saya paling-paling ya melawan suami saya, Pak. Sampai suami saya babak belur. Akhirnya suami saya kabur, misalnya, atau sebaliknya, kira-kira begitu. Ya saya, ya Pak, mohon maklum lah Pak, kita orang tua ini kan capek cari nafkah, tapi anak saya susah kali diatur, gitu kan? Selalu saja membohongi saja. Akhirnya saya nggak tahan, Pak. Saya hajar, saya usir dari rumah. Kan kira-kira begitu. Ya. Nah ini makanya mengulangi lagi kesalahan yang sama. Dan akibatnya mengalami hal yang tidak perlu setelah menjadi orang Kristen. Gitu ya. Nah, jadi Kristen yang bodoh ini perlu dilayani dengan baik. Nah, perhatikan lagi ini ya. Kristen yang bodoh itu mengulangi kesalahan yang sama apa? Kesalahan orang di Sodom dan Gomora gitu ya. Sekarang ini wah lagi marak-maraknya ya. Bahkan beberapa negara ya PBB sudah menyetujui LGBT kan gitu ya dan sebagainya ya. Beberapa negara sudah boleh ya sesama sejenis. Nah, kita lihat Kejadian 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat besar dosanya. Nah, berarti apa namanya mencintai sejenis kira-kira begitu ya. Nah, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya apakah dia sudah punya istri, lalu tapi juga tetap punya teman sejenis, pokoknya sejenis lah, ya saudara lebih ngerti. Itu sangat besar dosanya. Nah, bahkan dalam Roma 1 ayat 32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Tuhan bahwa itu salah, kira-kira itu ya, bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, nah mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Akhirnya dilegalkan. Gitu ya. Kita berdoa kiranya Indonesia tidak mengikuti jejak negara-negara yang lain lah. Nanti jadi repot ya. Masa iya Mas Joko ya, ya istrinya ya Mas Rahmat kan susah kita bilang gitu ya. Nah, atau yang baliknya ya Miss Susi ya suaminya Miss Lina akan repot gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya tuntutan Tuhan atau aturan Tuhan tentang hal ini? Nah, yang kita ketahui, kita lihat kan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 secara ringkas saya buat begini. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya kira-kira begitu. Ayat 27, maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan ayat 28, lalu Tuhan memberkati mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, kalau sesama jenis bagaimana bisa beranak cucu dan bertambah banyak? Nah, saudara bisa bayangkan itu. Iya kan? Ayo, siapa yang bisa bilang, Pak, laki-laki sama laki-laki bisa beranak cucu, Pak. Perempuan dengan perempuan bisa beranak cucu? Ya tidaklah. Ya, ini kan melanggar ketentuan perintah Tuhan ya dalam penciptaan manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada yang sejenis seperti ini jelas itu jahat di mata Tuhan ya. Tuhan nggak pernah memberkati. Dan mereka juga nggak bisa beranak cucu dan bertambah banyak. Waduh, kalau nanti semuanya ya LGBT, waduh gawat kita nih ya misalnya. Ya penduduk Indonesia nggak bisa nggak bertambah itu.
Nah, jadi saudara yang kasih, perhatikan hal ini. Jadi mengulangi lagi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh seorang orang Sodom dan Gomora. Ya nanti setelah dapat dilegal di negara kita, kita nggak bisa ngomong lagi melarang karena kalau sudah dilegalkan, betul kan? Menurut undang-undang ya harus bisa diterima. Kalau punya tetangga, ya, ya misalnya tetangga kita, misalnya namanya Pak Rahmat, Pak Rahmat, istrinya mana? Itu yang mana Pak istrinya? Itu Mas Joko. Ya kan nggak lucu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini jadi Kristen yang bodoh itu adalah mengulangi kesalahan yang sama, yang jelas itu tidak boleh. Ini perlu kita perhatikan dengan baik. Nah, begitu juga kesalahan yang sama, walaupun banyak ya, kalau kita lihat banyak. Misalnya jangan mencuri. Nah, dia mencuri. Mencuri apa? Akhirnya dia mencuri uang negara. Saudara tahu maksudnya ya. Ditangkap OTT oleh KPK. Gitu. Masuk penjara, hilanglah semuanya. Ya. Nah, saudara yang kasih itu adalah suatu tindakan yang bodoh, Kristen yang bodoh. Nah, oleh sebab itu, nah ini jadilah Kristen yang bijak. Amin. Ya. Nah, jadilah Kristen yang bijak. Nah, kemana? Di dalam Roma 2 ayat 4 dikatakan gini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Nah, itu. Jadi kadang kita sebagai seorang Kristen yang bodoh berbuat mengulangi kesalahan yang sama, buktinya saya nggak dihukum Tuhan kok, gitu ya. Buktinya nggak ketahuan, nggak apa-apa, gitu ya. Berarti Tuhan mengerti dan setuju kalau kita sejenis, atau kalau kita emosi, kalau kita begini begitu macam-macam lah, ya. Seperti Adam dan Hawa, buktinya kita nggak dihukum, gitu kan. Berarti Tuhan merestui, mengizinkan. Salah, ya. Tuhan bilang itu salah. Dikatakan di sini, tidak tahukah engkau atau tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan ialah menuntun engkau kepada pertobatan, ya, berubah menjadi baik supaya semuanya sesuai. Kalau kita tidak mau berubah, kita itu akan menumpuk murka Tuhan. Ya, suatu saat akhirnya kita mengalami celaka yang lebih berat. Itu saudara bisa baca dari Roma 2 ya, ayat 4 sampai 11 ya. Saya ringkas aja begitu. Saudara akan menumpuk ya murka Tuhan sehingga pada akhirnya nanti saudara dan saya akan binasa kalau tidak segera berubah menjadi Kristen yang bijak. Dan jangan heran Tuhan mengatakan dalam Matius 7 ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Bahkan sekalipun kamu bernubuat mengusir setan, tapi karena kelakuanmu yang jahat, kamu mengulangi kesalahan yang sama, gitu ya. Sedangkan aku sudah disalibkan untuk mengampuni dosa dan kesalahanmu, kelihatannya kasihku itu tidak berarti bagimu, bahkan engkau pergunakan untuk engkau sewenang-wenang sesuka-sukamu hidup di dunia ini, mau berbuat jahat dan yakin pasti selamat, maka ya jangan heran nanti di dalam ayat 23 masih 7, aku akan berterus terang nanti, ya, enyahlah daripadaku hai kamu yang melakukan kejahatan. Nanti Tuhan akan berterus terang. Makanya kita harus mempergunakan waktu yang baik ini, jangan bodoh. Gitu. Itu kan nanti kalau udah akhir hidup ini. Tetapi sebelum berakhir kan, masa iya kita biarkan oleh karena sikap dan perbuatan kita yang mengulangi kesalahan, ya, yang tidak baik dan akibatnya buruk, akhirnya rumah tangga kita berantakan, hubungan suami istri, orang tua dan anak, persaudaraan berantakan, bertetangga berantakan, berjemaat, ya, pokoknya jadinya semua jadi kacau, gitu ya. Akibatnya banyak hal yang dirugikan, ya, adanya kekerasan, pembunuhan dan sebagainya, kerugian, ya, pencuri, macam-macam. Itu tidak perlu kita alami. Ya, harusnya di dalam Kristus. Nah, sebagai penutup kita perhatikan, ya, kembali kepada ayat nats kita itu, ya, jadi ayat nats ini pembuka dan penutup.
Karena itu dikatakan, perhatikanlah ya, Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu ya, supaya kita bijak. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bebal itu bodoh ya, gitu ya. Arif itu bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pergunakan, jangan biarkan gitu. Karena Tuhan sudah memulihkan. Ya, Tuhan sudah memberikan damai sejahtera. Pengampunan kasih karunia Tuhan untuk membuat hidup kita menjadi jauh lebih baik. Ya, rumah tangga yang menjadi lebih baik, masa depan yang menjadi lebih baik, hubungan suami istri, orang tua dan sebagainya menjadi lebih baik. Nah, ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Gitu, ya. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi lebih baik, menjadi garam dan terang di tengah kegelapan dunia ini, menjadi role model, menjadi contoh. Itulah orang-orang Kristen yang bijak, yang melakukan firman Tuhan, yang seperti gambaran mendirikan rumah di atas batu karang. Ketika air hujan badai melanda, rumah itu tetap berdiri kokoh, tidak rubuh, tidak ada kerusakan yang hebat. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam setiap pengikut-pengikutnya, yaitu orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu telah sampai kepada kami. Kadang tanpa kami sadari, kami menjadi orang Kristen yang bodoh, yang mengikut. Yaitu kami mengulangi kesalahan yang sama, yang kami tahu oleh karena kesalahan generasi-generasi sebelumnya itu telah membawa kehancuran, penderitaan yang tidak seharusnya mereka alami. Tetapi sayangnya ketika kami sudah menjadi pengikut Kristus, menerima kasih karunia-Mu, bahkan diberikan roh penolong, roh kudus yang menyertai kami. Kami justru kerap kali mengulang-ulang kesalahan yang sama. Sungguh kebodohan ini telah membawa kerugian yang besar bagi kami di dalam Kristus, sehingga janji-Mu yang memberikan hidup dan kelimpahan bagi kami, damai sejahtera dan kemuliaan, seakan-akan hanya kata-kata yang tercatat dalam Alkitab semata, yang sedap didengar, tetapi tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ampuni kami, karena ternyata hal itu karena kebodohan yang ada di dalam diri kami sendiri. Karena kami tidak mau mendirikan hidup kami di atas kebenaran firman-Mu. Hidup mentaati dengan mengasihi Engkau dan sesama kami, seperti diri kami sendiri. Bapa, biarlah oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dijadikan menjadi Kristen yang bijak, tidak lagi menjadi Kristen yang bodoh. Agar kemuliaan Tuhan, terang cahaya kemuliaan-Mu, berpancar, bersinar, melalui dan di dalam hidup kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.